Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Entah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. PTX adalah badan usaha milik negara atau BUMN di bawah holding MIAND ID yang bergerak di bidang pertambangan timah, mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran logam timah secara domestik dan global. Kasus korupsi yang menimpa PTX menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah pertambangan Indonesia. Peristiwa ini terjadi sepanjang tahun 2015 hingga 2022 dan menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 271 triliun. Kasus ini tidak hanya menyoroti praktik korupsi dan pencucian uang saja, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan internal dan tata kelola di tubuh perusahaan BUMN sektor tambang. Modus utama dalam kasus ini berupa penambangan timah ilegal yang dijalankan dengan kedok kerjasama sewa peralatan peleburan timah antara PTX dan sejumlah perusahaan mitra swasta seperti PTS, CVB, dan PT RBT. Pada tahun 2024 terungkap bahwa ditemukan adanya perbedaan mencolok antara laporan produksi resmi PT Tika dengan volume timah yang beredar di pasar. Selain itu, aliran dana corporate social responsibility, perusahaan juga tidak memiliki bukti realisasi yang valid. Temuan tersebut mengidentifikasi bahwa proses audit sebelumnya tidak berhasil mendeteksi aktivitas tidak wajar, yang seharusnya menemukan risiko signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Dalam proses audit forensik kelanjutan yang dilakukan oleh BPKP, ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan adanya praktik kecurangan sistematis. Salah satunya adalah ditemukannya dokumentasi kerja sama fiktif antara PT dan beberapa perusahaan mitra yang tidak memiliki kegiatan operasional nyata. Dokumen tersebut digunakan untuk melegalkan suplai biji timah legal yang berasal dari tambang tanpa izin. Bukti yang diamankan berupa surat perjanjian, invoice, laporan produksi, serta surat jalan palsu yang menunjukkan adanya manipulasi administratif untuk menutupi sumber bahan baku ilegal tersebut. Selain itu, audit keuangan juga mengungkapkan adanya aliran dana tidak wajar yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Bukti pendukung berupa rekening koran, bukti transfer, dan catatan akuntansi internal menunjukkan pola transaksi mencurigakan yang mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Temuan lainnya memperlihatkan hasil pemeriksaan lapangan yang membuktikan bahwa sumber bahan baku perusahaan tidak seluruhnya berasal dari lokasi tambang resmi. Bukti berupa foto, video, titik koordinat GPS, serta alat berat yang disita memperkuat dugaan bahwa sebagian besar kegiatan penambangan dilakukan secara melanggar hukum dan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Lebih lanjut, ditemukan adanya manipulasi laporan produksi di mana data pelaporan internal perusahaan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Volume produksi yang dilaporkan melebihi kapasitas sebenarnya dan selisih tersebut ditutupi dengan hasil tambang ilegal. Bukti pendukung berupa data sistem internal atau ERP, laporan supervisor, serta rekonsiliasi gudang menunjukkan bahwa pelaporan tersebut disusun untuk menciptakan kesan seolah-olah produksi perusahaan berjalan normal dan sah. Kasus PTX menunjukkan adanya pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum di Indonesia, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kolusi yang merugikan keuangan negara. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena hasil penjualan timah ilegal dialirkan melalui perusahaan perantara dan digunakan untuk membeli aset pribadi. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara karena pemberian izin dan kegiatan pertambangan tanpa adanya dasar hukum yang sah. Berikut tindak pidana yang dijatuhkan kepada setiap tersangka. Yang pertama itu mantan direktur PTX yaitu MRPT divonis 8 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan rekannya yang ke-15 lainnya. Yang kedua itu ada HM dituntut 6,5 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah untuk dakwaan korupsi dan pencucian uang dalam kasus ini. Yang ketiga itu ada HL divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsidi 6 tahun kurungan setelah banding di pengadilan. Dan ketiga plus pelaku lainnya yang kurang disorot juga dikenakan tindak pidana. Kasus PTX menunjukkan lemahnya pengawasan internal, penyalahgunaan wewenang manajemen, dan kegagalan auditor mendeteksi kecurangan selama bertahun-tahun. Fraud mencakup manipulasi laporan produksi, penambangan ilegal terselubung, serta penyalahgunaan dana CSR.
Berdasarkan temuan BPKP, kerugian lingkungan mencapai 157,83 triliun, kerugian ekonomi 60,27 triliun, biaya pemulihan 5,25 triliun, dan kerugian di luar kawasan hutan 47,7 triliun. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan internal yang kuat, audit forensik, dan penerapan GCG untuk mencegah kejahatan korporasi. Auditor juga harus menerapkan skeptisme profesional agar dapat mendeteksi resiko fraud sejak dini. Berdasarkan hasil analisis, opini audit yang tepat untuk laporan keuangan PTX periode 2015 hingga 2022 adalah adverse opinion atau opini tidak wajar.